Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang mengenal Islam lebih dekat dengan cara yang mudah, teruntuk bagi para pemuda Islam agar mereka tidak buta akan agamanya sendiri. Dan kita masih melanjutkan bab yang keempat, yaitu mengenal ibadah. Pada poin yang ke-10 berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min anwa'il ibadah al-muhimmah, dan di antara jenis ibadah yang penting, allati yukhti'u katsirun minan nas, yang keliru kebanyakan dari manusia, fiha di dalamnya, ad-du'a, yaitu berdoa. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa termasuk di antara ibadah yang paling penting yang kebanyakan manusia itu salah, baik salah di dalam menunjukkan doanya maupun salah di dalam tata caranya. Doa itu adalah ibadah, maka ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, siapapun dia. Dan juga ada adab-adab tentang berdoa yang juga kebanyakan manusia salah memahaminya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hamba-hambanya, maka di antara manusia ada yang memahami kalau sudah melakukan semua adab-adab berdoa, maka dijamin doanya akan dikabul. Dalam artian dia merasa doanya pasti dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Ini juga kesalahan. Karena cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu berbeda-beda, meskipun sudah memenuhi persyaratan-persyaratan diterimanya berdoa, ya, meskipun sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ada berdoa, namun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak mengabulkan doa seperti yang diinginkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dengan cara yang lain, ditunda di akhirat, diselamatkan dari petaka, ya, atau diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini diantara perkara yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah berfirman yang artinya, dan Rabb kalian, Tuhan kalian Allah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, ayat inilah yang menjadi dalil utama bahwa doa itu ibadah.
dan ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di awal ayat Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Lalu setelah itu Allah jelaskan siapa yang tidak mau bukan berdoa tapi apa? Beribadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Karena kalau kita lihat konteks ayatnya, lumrahnya, wajarnya, harusnya Allah mengatakan siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, siapa yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Tapi ternyata Allah mengatakan beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan dengan tegas kalau doa itu adalah ibadah. Dan sekali lagi ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa kepadanya, tidak mau beribadah kepadanya dengan jahanam, masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka ini ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada makhluk, baik itu kepada yaitu orang-orang saleh yang sudah mati, maka mereka semua tidak bisa mengabulkan doa dari manusia. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jelas ya hadisnya. Fa anta, maka anda, idza aradta an yu'tiyaka Allahu syai'an, jika engkau ingin Allah memberikan sesuatu kepadamu, da'autahu, maka berdoalah kepadanya. Wa qulta, engkau bisa berkata, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Tuhanku masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Rabbi najjini minan nar, wahai Tuhanku selamatkanlah aku dari neraka. Ya Rabbi ighfir li walidayya, wahai Tuhanku ampunilah kedua orang tuaku. Ya, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh saja. Wa hakadha fi kullil umur, dan seperti inilah di setiap urusan-urusan, min syu'unid dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, indama tad'ullaha subhanahu, ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'taqidu yaqinan, engkau meyakini secara pasti, annahu wahdahu khaliquka wa malikuka, bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasaimu, yang memilikimu, wal qadiru ala istijabati du'aika, dan yang mampu untuk mengabulkan doamu. Ya, ini diantara hal yang harus kita ketahui. Ketika berdoa hendaknya kita itu sadar dan yakin kalau Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memiliki diri kita, dan Allah pula lah yang mengabulkan doa kita. Dari situ maka kita nggak butuh makhluk, kita tidak butuh memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup Allah yang menjadi tempat kita memohon segala urusan. Fadu'auka Allah subhanahu, maka doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa khulasatu ibadatika, maka itu adalah intisari dari ibadahmu. Ya, wa sidqu imanika billahi subhanahu, dan tanda kejujuran imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti kita meremehkan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti salat, puasa, zakat, haji dibanding dengan doa. Karena di sini al-mu'allif mengisyaratkan doa itu intisari ibadah kita. Lalu mana salatnya, mana puasanya? Bukankah rukun Islam itu tidak ada?
Di antaranya doa, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Doa nggak ada. Tapi mengapa saya mengatakan doa itu intisari ibadah kita? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita perhatikan di setiap rukun Islam, maka di dalamnya pasti mengandung doa. Dalam sholat kita ada doa, dalam puasa kita ada doa, dalam zakat, dalam haji ada doa. Maka tidak berlebihan kalau al-mu'allif mengatakan doa itu intisari ibadah. Ya, nggak bisa dibayangkan ada seorang muslim yang tidak pernah berdoa, lalu dia butuh dipenuhi urusan dunia dan akhiratnya, minta ke siapa? Ya, dan terlebih lagi di setiap aktivitas ibadah kita, sholat, puasa, zakat, haji, maka senantiasa ada di dalamnya doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Memulai sholat, kita baca doa istiftah atau iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Itu doa jemaah. Puasa, doa berbuka, doa mustajab ketika orang yang sedang berbuka puasa. Dalam safar juga ada doa mustajab. Maka kita itu nggak bisa lepas dari doa. Makanya tidak berlebihan ketika dikatakan doa itu intisari ibadah kita kepada Allah. Makanya sampai Allah mengatakan, siapa yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku. Padahal di awal ayat itu konteksnya doa. Lidzalik, karena itulah fa anta tad'ullaha wahdah, maka seharusnya engkau berdoa hanya kepada Allah semata. La tad'u ahadan min khalqih, jangan engkau berdoa kepada seorang pun dari makhluknya, yang hidup maupun yang mati. Wala tas'alu ahadan min khalqih, jangan engkau meminta seorang pun dari makhluknya. Ya, wala tastaghitsu bi ahadin min khalqih, dan jangan engkau beristighatsah dengan seorang pun dari makhluknya. Istighatsah adalah memohon dalam keadaan yang genting, ya, meminta pertolongan dalam keadaan darurat. Ini lebih khusus dibandingkan dengan isti'anah. Isti'anah, meminta pertolongan, itu umum dalam semua urusan yang ringan maupun yang berat, yang biasa maupun yang darurat. Adapun istighatsah, maka permintaan atau permohonan yaitu dari perkara-perkara yang genting. Nah, ini istighatsah. Maka jangan beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamma bihamdillah, telah sempurna dengan memuji Allah. Taib. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari bab yang keempat ini, di dalam Islam itu kita disyariatkan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan ibadah adalah kita tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, maka kita telah beribadah kepada Allah. Apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka kita telah beribadah kepada Allah. Dan di antara intisari ibadah adalah berdoa. Ya, dalam segala urusan kita, dunia akhirat, yang ringan maupun yang berat, maka hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bab yang kelima, yaitu al-malaikah, mengenal malaikat. Al-malaikatu, qala al-muallifu rahimahullah, wa min ahammi arkani imanina billahi subhanah, dan di antara rukun iman kita yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat.
wa ta'arrufu ila haqiqatihim, dan mengenal hakikat mereka, wa ma kallafahumullahu subhanahu bih, dan apa yang Allah berikan beban kepada mereka, apa yang Allah berikan tugas kepada mereka. Ya, jadi poin utamanya seorang muslim harus tahu malaikat, yaitu bagaimana hakikat mereka dan apa tugas-tugas mereka. Dan ini termasuk di antara rukun iman, dan mengingatkan bahwasanya yang namanya rukun itu tidak boleh tertinggal. Satu saja ada yang tertinggal, maka batallah semua rukunnya, nggak ada artinya. Seperti sholat misalkan, di antara rukun sholat takbiratul ihram, maka kalau ada orang yang sholat tanpa takbiratul ihram, meskipun baca al-fatihah, meskipun sujud, ruku, tahiyat, salam, maka nggak ada artinya sholatnya, karena ada salah satu rukun yang tertinggal. Demikian pula dengan iman, ada rukun-rukunnya yang 6, maka salah satu rukun tertinggal, maka batallah keimanan seseorang secara keseluruhan. Nah, di antara rukun iman yaitu iman kepada malaikat. Nah, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Fa imanuna bil malaikati, maka iman kita kepada malaikat, na'rifu umuran muhimmatan, yaitu dengan kita mengetahui beberapa perkara penting, katsiran ma tasa'alna anha, yang banyak di antara kita yang bertanya tentangnya, wa ahbabna al-wuqufa ala haqiqatiha, dan kita juga ingin untuk mengetahui atau mengenal hakikatnya. Wal malaikatu, maka malaikat, hum, mereka adalah khalqun min khalqillah, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi malaikat itu makhluk ciptaan Allah, malaikat bukan Allah. Malaikat itu adalah makhluk, ya, di antara makhluk-makhluk Allah. Ghaibiyun, yang bersifat gaib, ghairu mahsusin, yang tidak mahsus. Mahsus itu sering diterjemahkan dengan nyata, tapi saya khawatir nanti salah paham. Kalau malaikat dikatakan tidak nyata, maka dikhawatirkan berarti dianggap nggak ada. Ya, gaib itu artinya tidak diketahui, dalam artian yang tidak terlihat, atau lebih tepatnya tidak bisa dipanca indrai. Makanya dikatakan ghairu mahsusin, yang tidak, kalau saya menerjemahkan, bisa dipanca indrai. Dan panca indrai itu ada berapa? Namanya panca. Panca itu berapa? 5. Ya, tidak bisa dipanca indrai, baik disentuh maupun didengar. Nggak bisa kita mendengar malaikat, nggak bisa kita menyentuh malaikat, dan juga dilihat. Ya, artinya secara asal manusia tidak bisa memanca indrai malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja. Yang namanya gaib itu secara asal. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan, memperlihatkan hal yang gaib kepada sebagian manusia, di antaranya para nabi. Tapi secara asal malaikat nggak bisa dipanca indera oleh manusia, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, dan juga nggak bisa dicium, maksudnya aromanya, dan juga tidak bisa dirasakan, ya, dirasa dengan lidah kita. Nah, ini apa namanya? Gaib. Apakah nyata? Kalau dikatakan nyata wujudnya, ya nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, disentuh, dan lain sebagainya. Tapi kalau nyata ada, ya,
Jadi makhluk malaikat itu adalah makhluk gaib, makhluk yang gaib. Dan sekali lagi, gaib itu bukan berarti makhluk yang apa, yang menakutkan, yang bernuansa negatif. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat. Itulah makna dari gaib. Laisa lahum wujudun jismaniyun. Mereka tidak memiliki wujud secara jasad. Yudraku bil uyuni au bil aidi, yang bisa dilihat, diketahui dengan pandangan mata ataupun dengan tangan. Yang tadi kita simpulkan tidak bisa dipanca indrai. Jadi malaikat makhluk Allah yang gaib. Nah, wa qad taharahumullahu subhanahu minal khata'. Dan sungguh, sebentar ya, tentang makna malaikat ini makhluk Allah yang gaib, ini mungkin cukup penting untuk kita ingatkan, karena ada di antara kalangan yang tidak percaya dengan adanya malaikat, karena mereka meyakini malaikat itu adalah seruan atau bisikan kebaikan, jadi bukan makhluk ciptaan Allah. Maka ini keliru. Malaikat itu ada, cuman mereka nggak bisa dilihat. Mereka makhluk ciptaan Allah. Nah, cukup seperti itu saja kita sudah tepat di dalam beriman kepada malaikat. Adapun mengatakan malaikat itu adalah bisikan kebaikan, adalah arahan untuk senantiasa berbuat kebaikan, lawannya setan misalkan, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada keberadaannya baik secara gaib, maka ini keliru. Jadi hanya khayalan, hanya bayangan, hanya perasaan, maka ini keliru. Malaikat itu ada, makhluk ciptaan Allah, hanya tidak bisa dilihat. Nah, wa qad taharahumullahu subhanahu minal khata'i wal inhiraf. Dan sungguh Allah telah sucikan mereka dari kesalahan dan penyimpangan. Wa nazzahahum 'anil khataya wadz-dzunub. Dan Allah bersihkan mereka dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wa hum aidan, dan mereka juga laisu kannasil mu'tadin, tidak seperti manusia biasa. Fahum la ya'kulun, mereka tidak makan, wala yashrabun, tidak minum, wala yanamun, tidak tidur. Idhum alamun akhar, karena mereka berada di alam yang lain, mukhtalifun an alamil bashari wan nasil ladzi narahum, yang berbeda dengan alam manusia yang kita lihat sekarang ini. Jadi jangan gara-gara tidak bisa melihat malaikat maka kita tidak percaya adanya malaikat. Dan ini diantara pokok keyakinan komunisme, materialisme. Segala sesuatu harus harus diukur secara materi. Ada nggak materinya? Ada nggak wujudnya? Jangankan malaikat, Allah saja mereka tidak meyakini ada. Mana Allah kata mereka? Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, bisa dirasa? Tidak bisa, berarti nggak ada. Nah, itu akidahnya komunis. Mengukur segala sesuatu dengan eksistensi. Kalau ada baru percaya ada. Tapi kalau nggak ada dianggap nggak ada. Mereka lupa kalau ada alam gaib, ya, yang tidak sama dengan alam kita. Nah, diantaranya adalah malaikat. Jadi jangan disamakan antara malaikat dengan manusia, meskipun mereka sama-sama makhluk. Mereka makhluk ciptaan Allah, tapi Allah berikan perbedaan kehidupan antara kita dengan mereka. Wa ahammu ma yumayyizul malaikata 'anil nas, dan diantara hal terpenting yang membedakan malaikat dengan manusia, kathratu ibadatihim lillah, banyaknya mereka melakukan ibadah kepada Allah. Fahum daimul ibadati, maka mereka senantiasa beribadah.
la yaksaluna anha, mereka tidak pernah malas dari ibadah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini perbedaan utama manusia dengan malaikat. Kalau malaikat itu banyak melanggar perintah, banyak tidak taatnya, banyak malasnya. Kalau malaikat tidak pernah tidak taat, tidak pernah malas. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, memuji atau mensucikan Allah malam dan siang, tidak merasa bosan sama sekali. Ya. Jadi inilah di antara sifat utama malaikat yang berbeda dengan manusia. Fahum min safwati khalqillahi subhanahu wa ta'ala, maka mereka di antara makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Lidha, karena inilah ikhtarahumullahu li asyrafil wadhaifi, Allah memilih mereka untuk tugas yang sangat mulia. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan hanya sekedar menjadikan mereka makhluk yang rajin ibadah saja, bukan hanya sekedar ada makhluk yang rajin beribadah kepada Allah, tapi Allah menciptakan mereka juga untuk tugas mulia, yang itu ada kaitannya dengan kita manusia. Apa itu? Wa hal hunaka wadhifatun asyrafu min tablighi syara'i lil anbiya'i war rusul. Nah, coba kita bayangkan, adakah tugas yang lebih mulia dibandingkan menyampaikan syariat kepada para nabi dan para rasul, liyad'u bihan nas, agar mereka para nabi dan rasul menyeru kepada manusia ila ibadatillahi wahdah, kepada Allah semata. Artinya secara nalar logika, kalau tidak ada malaikat maka risalah Allah mungkin tidak sampai kepada kita, tidak sampai kepada kita. Kalau nggak sampai kepada kita, ya kacau kehidupan dunia. Manusia tanpa syariat akan binasa, hancur, rusak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih makhluk yang mulia untuk tugas yang mulia. Allah memilih malaikat sebagai penyampai wahyu risalah kepada utusan Allah manusia, yaitu nabi dan rasul. Ini menunjukkan malaikat itu sekali lagi adalah makhluk yang mulia, sehingga diberi tugas yang paling mulia. Fahadhil wazifatu syarifatu, dan tugas yang mulia ini ikhtassallahu subhanahu bihal malaikah, khusus Allah berikan kepada malaikat. Allah jadikan tugas menyampaikan wahyu ini kepada malaikat, bukan kepada makhluk yang lain. Ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Fatir ayat yang pertama. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang mereka memiliki sayap-sayap, 2, 2, 3, 3 maupun 4, 4, yang Allah menambah kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Artinya ada malaikat yang punya sayap lebih dari itu.
sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi jelas ayat ini menunjukkan malaikat itu diberi tugas diantaranya sebagai rasul, utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada manusia, yang juga menjadi utusan Allah. Jadi utusan Allah itu ada dua, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat yaitu malaikat Jibril saja, cuman satu. Jadi utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada utusan Allah di bumi, kalau dari kalangan malaikat itu hanya satu, malaikat Jibril satu-satunya. Sedangkan utusan Allah yang ada di bumi yang berupa manusia maka banyak, para nabi dan para rasul. Walam takun hadhil wazifatu lahum, dan tidaklah tugas ini dibebankan kepada mereka laula wujudu tilka sifatil azimah, seandainya tidak ada sifat yang agung al-mumayyizati lahum, yang membedakan mereka an sairi khalqillahi subhanahu, dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Apa itu tadi? Ahlu ibadah. Malaikat ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka, ya. Malaikat senantiasa yaitu bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Seandainya malaikat tidak punya sifat seperti ini yang membedakan dengan makhluk yang lain, niscaya Allah tidak akan memberikan tugas ini kepada mereka, karena itu tugas besar, amanah. Bagaimana agar risalah Allah sampai kepada makhluknya, maka butuh pembawa pesan yang amanah, yang tidak ada cacat sedikit pun di dalam pribadinya, dan itu adalah malaikat, terkhusus malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian wa min sifatil malaikatil khalqiyah, adapun di antara sifat malaikat secara fisik, allati akhbarana Allah subhanahu biha, yang Allah kabarkan kepada kita fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung, annalaha ajnihatan kama fil ayatis sabiqah, bahwa mereka itu memiliki sayap-sayap sebagaimana di dalam ayat yang tadi, dalam surat Fatir ayat yang pertama, ya, uli ajnihah, mereka memiliki sayap, masna wa thulatha wa ruba', 2 pasang, 3 pasang ataupun 4 pasang. Wa hadhil ajnihatu, dan sayap-sayap ini dzatu a'dadin mukhtalifatin, memiliki bilangan yang berbeda-beda. Faminhum man lahu janahan, di antara mereka ada yang memiliki 1 sayap. Wa minhum man lahu thalathah, dan di antara mereka ada yang memiliki 3 sayap. Au arba'ah, atau 4 sayap. Ya, ini malaikat. Ya, kalau kita lihat di alam dunia ini, maka wallahu alam ya, yang ada ya makhluk itu hanya punya berapa sayap? 2. Ada nggak makhluk yang punya 3 sayap? Ini belum 600 loh, harus 3. Bukan helai ya, bukan helai bulu-bulunya dia. Sayap itu ya kanan kiri, ya burung itu 2 sayap, ya, yang masing-masing bergerak sendiri. Nah, malaikat ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Bal inna minhum man lahu aktsaru min dzalika bikatsir, bahkan di antara mereka ada yang punya sayap lebih banyak, jauh sekali. Wa huwa Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Faqad warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a Jibrilahu 600 janah. Telah terdapat dalam satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini diantara sifat malaikat, memiliki sayap. Jadi wujud asli malaikat itu memiliki sayap. Wa min sifatihim aidan, dan diantara sifat mereka juga annahum qadiruna ala su'udi wal hubut,
bahwa mereka mampu naik dan turun bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi, bisur'atin azimah, dengan kecepatan yang sangat besar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Malaikat itu naik, demikian pula ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, ilaihi, menuju Allah, fi yaumin kana miqdaruh, pada hari yang kadarnya itu sama seperti khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Nah, ini menunjukkan apa? Malaikat itu bisa naik ke atas langit, ya karena mereka punya sayap tadi. Nah, wa sur'atul malaikati, dan kecepatan malaikat naik turun dari atas langit ke bumi, la tuqasu bi sur'atil bashari, tidak bisa dikiaskan dengan kecepatan manusia, au maqayisihim atau dikiaskan dengan makhluk-makhluk yang lain. Fala wajha lisyabahi awil muqaranati bainahuma, maka tidak ada sisi keserupaan atau tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Ya, inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk yang lain. Makhluk lain punya sayap, tapi sayapnya tidak bisa digunakan untuk naik secepat malaikat. Ya, dan ini sekali lagi di antara hal gaib yang harus kita imani. Meskipun secara nalar logika kayaknya nggak mungkin kalau makhluk yang kita lihat. Secepat-cepatnya burung ya nggak bisa cepat sekali seperti apa malaikat ini. Ya, ini sekali lagi menunjukkan mereka makhluk yang memiliki keunggulan dari sisi ini dibandingkan dengan manusia. Belum ya? Sudah? Tafadhal, azan dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit
Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, min sifatihim aidan, dan di antara sifat mereka pula, annahum makhluquna min nur, bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Kama warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini beliau tidak membawakan dalil yang dimaksud, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijim min nar, dan jin diciptakan dari api yang menyala, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Itu Adam diciptakan dari tanah, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, malaikat diciptakan dari tanah. Manusia, sahih, afwan, manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala, manusia diciptakan dari tanah. Walahum quduratun khariqatun ajibatun, dan mereka memiliki kemampuan yang melebihi batas kemampuan manusia, yang ajibah, yang menakjubkan. La yastati'uha a'azimur rijali minal bashar, yang tidak mampu dilakukan oleh para lelaki manapun yang paling kuat. Min dzalik, diantaranya anna thamaniyatan minhum, bahwa 8 malaikat diantara mereka yahmiluna arsyar rahmani subhanahu wa ta'ala, mereka mampu untuk memanggul arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini enggak ada manusia yang bisa memanggul arsy-Nya Allah. Ini sudah di luar batas kemampuan manusia. Yaqulullahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17. Dan yang membawa atau yang memanggul arsy dari Tuhanmu di atas mereka pada hari itu adalah 8 malaikat. Jadi 8 malaikat itu yang memanggul arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa poin lagi tentang, yaitu sifat-sifat atau tugas-tugas malaikat, yang mungkin insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Yang mana poin utamanya sekali lagi, ya, dengan mengetahui ada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya, dan juga Allah berikan tugas-tugas yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk Allah yang namanya malaikat. Maka kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa hebat, kita jangan merasa telah berbuat untuk Islam. Jauh di antara atau perbedaan antara kita dan malaikat dari kualitas dan kuantitas ibadah. Dari kualitas, malaikat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tidak pernah riya, niatnya lurus. Dalam kuantitas, siang malam ibadah. Nah, kita kualitasnya kadang-kadang, ya, berkurang, ibadahnya kadang-kadang disusupi riya, kadang-kala kurang ikhlas. Dari kuantitas juga demikian, nggak banyak ibadah kita, ya. Maka kita jangan menjadi makhluk yang sombong. Ada makhluk yang lebih hebat yang Allah ciptakan dibandingkan dengan kita. Dengan demikian kita merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala
itu telah memberikan kepada kita anugerah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berbuat taat, tapi kadang kita durhaka, kadang kita tidak patuh. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan ampunannya, ya. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, tugas-tugas malaikat yang perlu kita ketahui demi menyempurnakan iman kita kepada para malaikat tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mungkin ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Ya, jangan sampai seorang muslim tidak tahu apa itu malaikat. Tapi perlu untuk kita coba, ya. Coba tanya sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Coba tes sih seberapa Islam orang-orang di sekitar kita. Ya, tahu nggak malaikat itu apa? Kemudian sifatnya seperti apa? Di antara tugas-tugasnya apa? Coba disampaikan. Kalau ternyata mayoritas nggak tahu, ya sebegitulah kualitas keislaman orang-orang di sekitar kita. Perlu untuk kita lebih gencar di dalam mendakwahkan Islam, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.